Oke, di sini ada halaman start screen yang hanya akan tampil selama 2 detik dan akan langsung diarahkan ke halaman awal. Tadi di start screen saya menggunakan box dengan warna gradasi, lalu di atasnya saya tumpuk dengan logo berupa image dan di bawahnya ada teks nama dari aplikasinya. Kemudian ini di halaman awal. Di sini menggunakan box juga untuk atasnya ini. Di dalamnya saya menggunakan kolom. Nah, di sini di box ini saya menggunakan warna gradasi juga. Lalu ada di dalam kolomnya ada image dari logo ini sendiri. Lalu ada teks nama dari aplikasinya Road Rescue. Kemudian ada teks untuk deskripsi dari aplikasinya. Kemudian di bawahnya ini saya menggunakan pengaturan row untuk supaya ke samping semua. Lalu menggunakan space evenly untuk supaya gapnya presisi. Kemudian di sini saya menggunakan fungsi feature item. Di sini feature item ini saya menggunakan box, lalu di atasnya ada icon, kemudian di bawahnya tertulis teks. Jadi di sini saya meminta untuk 2 parameter, yaitu icon dan string. Nah, jadi di sini saya tinggal memasukkan iconnya apa, lalu nama dari maksud dari icon tersebut. Di sini kayak location on untuk lokasi, flash on untuk respon cepat, dan security untuk aman. Kemudian di sini di bawahnya ada button. Di sini saya membuat 2 button. Yang pertama ada mulai sekarang. Ini ketika dipencet dia akan masuk ke halaman register. Kemudian di sini di button kedua saya membuat button saya sudah punya akun menggunakan outline button. Lalu ketika diklik dia akan masuk ke login. Kemudian di verifikasi laporan di page admin, di sini ada toolbarnya untuk detail laporan, ada navigation icon juga untuk kembali ke page sebelumnya. Lalu di sini saya menggunakan kolom untuk menampilkan gambar dari laporan tersebut. Kemudian di bawahnya saya juga membuat card baru. Ini isinya ada kolom, terus ada row juga, isinya ada judul dari laporannya, lalu ada chip untuk kategorinya. Kemudian ini di bawahnya ada deskripsi dari laporan tersebut. Nah, kemudian di sini saya membuat card lagi yang mana di dalamnya ada kolom di setiap dan saya membuat row untuk 3. Dari sini ada pelapor, lokasi, dan tanggal. Nah, di masing-masing row ini ada box yang di atasnya ada icon, lalu di sampingnya ada teks pelapor dan juga nama pelapor. Ini di sini masih menggunakan teks statik, jadi bisa diubah melalui kode aja. Ini. Kemudian ini juga untuk row di bawahnya ada box, kemudian di atasnya ada icon juga, lalu di sampingnya ada teks lokasi dan juga nama lokasinya. Ini untuk semua datanya di bold. Kemudian ini ada untuk tanggal. Nah, ini tanggal ada sama juga kayak tadi, ada box, kemudian ada icon sama tanggal dan tanggal serta waktunya. Kemudian di sini membuat catatan admin lewat simpan ini menggunakan row. Jadi teks ini catatan admin dan juga ada teks button. Jadi ini ketika udah diisi, ini bakal bisa disimpan. Ini adalah teks button. Kemudian di sini di catatan adminnya ini menggunakan outline text field. Tadi kan untuk ketika masih kosong, ini ada tulis catatan perkembangan untuk pelapor. Nah, ini diisi dari placeholder ini. Kemudian kalau dia diklik, dia bakal bordernya bakal berubah warna jadi warna hitam, dan teksnya juga bakal jadi warna hitam karena sebelumnya warna abu-abu. Lalu kemudian di sini ada button untuk verifikasi laporan. Terus yang kedua ada button untuk tolak laporan. Ini ini menggunakan outline button. Ini ketika dipencet tolak laporan bakal muncul pop-up seperti ini dengan menggunakan alert dialog. Di sini ada teks tolak laporan dan ada untuk text field, outline text field untuk mengisi alasan penolakan. Nah, ini ada button tolak, kemudian ada button juga untuk kembali ke sebelumnya. Lalu kalau mau verifikasi, ini bakal langsung terverifikasi dan menampilkan pop-up laporan diverifikasi. Oke, untuk saya sendiri membuat register screen dan juga login screen. Nah, di register screen ini saya menggunakan remember dan juga mutable state of ini untuk menyimpan input dari si pengguna. Selanjutnya ada box ini untuk mengatur background dari halamannya. Terus ada kolom ini untuk menyusun semua komponen secara vertikal dari atas sampai yang bawah. Terus ada icon button back ini seperti ini menggunakan on back. Terus ada teks judul buat akun dan juga bergabung. Terus ada alt text field ini untuk komponen yang digunakan untuk input, sebagai komponen yang digunakan untuk si input. Habis itu ada ini untuk password. Terus ada konfirmasi password ini untuk passwordnya di outline text field. Terus habis itu ada checkbox setuju syarat ini, dan selanjutnya ada untuk validasi meriksa seluruh input pengguna apakah fieldnya kosong atau enggak. Jadi kan kita harus ngisi semua sampai terisi semua. Oke, mungkin lanjut untuk login screen. Jadi login screen ini ada logonya. Ini untuk logo yang ada di sini. Habis itu ada teks selamat datang. Terus ada tulisan masuk ke request Anda. Terus ada teks email. Terus outline text field ini untuk masukin emailnya. Terus ada input password. Terus ada button click. Ini ada button clicknya untuk dia masuk setelah login.
terus ada teks belum punya akun, terus dia ada teks daftar. Nanti kalau dia diklik daftar, dia akan masuk ke si register ini. Oke, jadi sini saya akan jelaskan tampilan yang saya buat. Jadi saya membuat dua tampilan dengan dua role. Jadi tampilan pertama itu ada dashboard, tampilan kedua itu ada profile page atau halaman profil. Jadi di sini untuk yang dashboard, saya itu menggunakan sistem bahwasanya nanti dia bakal ngecek apakah user yang login itu admin atau bukan. Kalau admin, dia bakal manggil fungsi dari si admin home screen ini. Atau kalau misal dia user biasa, dia bakal manggil si tampilan usernya. Di sini ada parameternya, itu ada on navigate, ini nantinya bakal fungsi untuk menavigasi button bar. Nah, untuk tampilannya saya menggunakan scaffold sebagai konten utama. Lalu juga selanjutnya dilanjutkan dengan kolom tampilan-tampilan ini. Nah, ini datanya masih statik, jadi saya belum menggunakan data dari API. Nantinya bakal saya update. Nah, selanjutnya untuk halaman admin ini masih sama. Nah, di sini ada halaman profil. Nah, halaman profil di sini saya gunakan hal yang sama. Jadi dia bakal ngecek dari dashboard tadi. Jadi dashboardnya itu kan menyimpan admin atau bukan. Nah, nanti bakal tampil di sini. Sini juga ada parameter logout untuk dia keluar. Untuk adanya user profile screen, dan juga untuk yang admin itu ada di bawah sini. Nah, ini untuk yang admin. Jadi dia bisa logout. Untuk tampilan yang admin itu ada di sini. Nah, udah saya setting di sini. Dan ini juga untuk tampilan profilnya yang admin. Jadi untuk tampilan profil itu ada dua parameter. On navigate ini tentu aja buat si button bar ya. Lalu untuk logout ini untuk fitur logout yang ada di profil. Nah, jadi untuk tiga fitur ini itu belum ditentukan. Nah, jadi mungkin segitu aja karena waktunya terbatas. Sekian dari saya. Yang pertama di sini ada beberapa elemen yang disusun secara ke bawah, berarti menggunakan kolom di sini, dan juga di sini terlihat ada yang namanya button bar. Dan button bar ini function yang saya ambil dari halaman page dashboard ini. Balik lagi. Kemudian sini ada yang namanya ini bersih teks. Kemudian sini ada tempat untuk meletakkan sebuah foto gitu. Dan sini saya menggunakan box karena di dalamnya saya bakal menaruh image, dan juga ada teks-teks yang ini secara kolom ya ke bawah sini. Dan juga kalau dilihat sini ada semacam garis-garis gitu, garis putus-putus di lingkaran box, itu saya buat menggunakan kanvas di sini. Nah, saya beli struknya itu setebal 2 pixel dengan gaya yang putus-putus gitu. Kemudian di sini ada yang namanya outline text field di ini. Nah, ini saya beri ada placeholder ya, dan juga ada ketika dia ada ini ya, on value change. Jadi ketika dia diklik misalkan untuk yang sini diketik, nah itu value itu bakalan berubah nih. Value yang ada di sini bakalan berubah. Gitu. Dan juga ada leading icon-nya, misalkan di lokasi kejadian ada leading icon, dan juga ada minimal tingginya gitu. Minimal tinggi ini biasa saya gunakan untuk deskripsi nih, karena menjelaskan bahwasanya ini bisa diisi lebih panjang gitu untuk deskripsi. Makanya saya gunakan minimal tingginya di deskripsi gitu. Kemudian ada drop down di sini. Drop down ini ketika kita klik misalkan di sini, kita klik, nah ini berisi bermacam-macam kategori. Yang mana kategori saya ini kita ambil dari state atau variabel yang udah kita maksudnya yang udah saya buat di sini. Nah, ini ada state atau variabel yang bisa buat dengan list, ada berbagai macam kategori skala di situ. Nah, jadi ketika dia dibuka nih, nanti kan di sini ada ikonnya, ikonnya itu dapat berubah ya, berubah arah ketika diklik sini. Pakai mana icon, nah ini pakai trailing icon ini. Ketika dia diklik, dia bakalan mengisi ke teks ini, filter ini. Dan karena filter ini nggak bisa diisi kayak yang atas ini, padahal saya pakai outline fill. Nah, itu saya aktifin untuk read only-nya, biar dia nggak bisa diisi kayak yang di atas ini, kayak outline fill biasa. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya sini ada button ya, button yang secara custom saya buat di sini. Di sini saya menggunakan Showcase untuk custom button-nya. Di sini misalkan button ini diklik gitu, dia bisa berubah warna gitu. Ini makanya dia di sini ada menerima parameter namanya, kemudian dia select-nya itu di select apa enggak, kemudian kalau di select itu warnanya apa tuh, nah gini. Dan kalau diklik itu dia bakalan ngapain. Nanti contoh penggunaan itu ada di sini. Eh, nah di sini ini kan misalkan teksnya itu sedang gitu, sedang ini kan. Nah, untuk select itu berarti urgensinya sedang juga gitu. Dan kemudian select color itu warna agak rada orange gini kan. Juga untuk lebar ini di setting jadi 1 f gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian sini juga ada yang namanya button kalau soal sini. Nah, ini ada button kirim laporan, itu ada di sini nih. Nah, ini button. Jadi si button ini ketika dia diklik dia bakalan ada delay sekitar 2 detik, dan kemudian ketika delaynya selesai dia bakalan muncul sebuah notif gitu, notif bahwasannya ada teksnya laporan berhasil ditambahkan, dan dia bakalan ke navigasi ke dua. Nah, dua ini apa? Jadi sini saya membuat sebuah grafik di mana kalau dia route-nya itu dua, dia bakalan mengarahkan ngedirect ke user riwayat. Berarti dia itu ada ini riwayat laporan di user ini. Kurang lebih seperti itu. Kita balik lagi. Nah, ini ketika dia misalnya kita klik nih, diklik dia bakalan loading seperti ini kan, karena ketika dia is loading dia bakalan menjalankan si pola proses indikator. Nah, tadi juga kita lihat ada sebuah pesan ya, ada ya pesan lah berupa laporan berhasil ditambahkan, dan dia bahkan ngedirect ke halaman riwayat laporan. Jadi saya langsung jelasin juga di halaman riwayat laporan ini gini ya.
Nah, di lewat laporan ini ada biasa ada teks ini untuk headernya, kemudian susun ke bawah pakai kolom juga di sini, pakai kolom. Kemudian di sini ada yang namanya lazy row di sini. Saya pakai lazy row. Nah ini, dan di sini ada beberapa filter untuk memfilter gitu. Dan kan ada semua menunggu. Nah ini saya simpan ke dalam state atau variable filter sini. Jadi, kemudian ditampilkan semua ini tampilkan semua. Nah kemudian ketika dia diklik dia bakalan ini nih ngirim parameter ke filter select ini yang mana dia tuh di atas ini nih. Ya nih, dia bakal ngirim parameter sini ketika diklik dia bakalan berubah nih parameternya di sini. Nah, jadi ketika dia kan pertama itu tampilan semua nih semua. Nah, ketika dia berubah parameter dia bakalan berganti sesuai dengan jenis atau inilah bisa menunggu nih berarti di filter semuanya menunggu di filter proses selesai di filter selesai gitu. Kemudian sini ada sebuah card nih. Nah, hanya ada card biasa ya di sini. Nah, ini cardnya. Untuk di sini saya buat jadi laporan card item biar bisa kepake semuanya. Jadi nggak buat satu-satu gitu. Bisa pakai card. Kemudian ada di card ini ada saya taruh ini ya, image di sini. Nah, di sini image saya itu sudah menggunakan API dari internet kan di sini. Jadi kami menggunakan file JSON gitu di sini. Jadi ketika dia bakal nge-load dari internet gitu. Nah, ini gambar URL ini. Isinya di sini bakalan URL dari gambar yang ada di sini nih. Kalau ini cuma placeholder sebagai apa namanya preview doang. Gitu. Di sini ada image juga ada teks-teks, ada labelnya gitu. Itu diambil dari API data dari API yang sudah kami buat gitu di internet. Kemudian ketika si ini apa namanya, nah ketika si card ini diklik dia bakalan ngedirect ke yang namanya coba di atas. Nah ini ketika card ini laporan item kan, nah card ini diklik dia bakalan ngedirect ke navigate detail cardnya ini. Nah ini detail ya, dan diklik dia bakalan tampilin detail. Nah ini merupakan detail laporan. Oke, mungkin langsung saya jelasin juga di detail laporannya ada aja. Dan sini disusun seperti biasa secara ke bawah pakai kolom ya. Di sini ada sebuah icon back. Sini ketika icon itu diklik, dia bakalan langsung memanggil on back ini. On back ini berarti kembali ke halaman sebelumnya lah gitu. Kemudian sini ada teks biasa. Kemudian sini ada asynchronous image sama kayak tadi. Yang mana itu image itu ngambil dari API internet yang udah kami buat gitu. Datanya ada di situ yang udah minimal. Sini juga ada card gitu, card yang udah saya buat. Isinya ada teks, ada labeling kayak gini, dikasih teks, dikasih background gitu, berwarna. Di sini ada icon, ada teks lagi. Dan sini kami buat info section card biar sekaligus dua ini bisa ngambil dari data dari internet tadi. Karena setipe kan, jadi nggak perlu dibuat satu-satu gitu. Nah ini bisa nampilin icon, ada iconnya, kemudian dikasih background, kemudian ada teks di sini dan sama aja. Kemudian ada part untuk deskripsinya. Oke, mungkin segitu aja sih untuk penjelasannya dari saya. Terima kasih. Oke, next di sini saya Indri, saya akan menjelaskan bagian admin, halaman kelola pengguna, dan daftar laporan. Nah, di bagian ini, saya menggunakan mutable state of, biar nanti saat menangani input pencarian, itu dia bisa responsif. Terus, nah, di sini nanti daftar usernya itu akan ditampilkan pakai lazy column. Kenapa? Karena biar aplikasinya itu tetap ringan nanti walaupun data usernya itu banyak. Nah, di sini nanti setiap pengguna itu akan ditampilkan dalam card. Card itu nanti berisinya itu nama, terus itu email, terus nomor telepon, status, sama role penggunanya di fungsi user card custom ini. Nah, kemudian di sini saya membuat pembeda nih warna role-nya, jadi memakai logika kondisi. Jadi di sini admin ini akan berwarna merah dan yang lainnya akan berwarna hijau. Nah, di sini saya pakai outline button. Di sini itu outline button itu nanti tombolnya itu untuk action seperti untuk nge-ban sama ngapus manajemen pengguna. Oke, next ke daftar laporan page. Nah, untuk di bagian Kotlin ini, di sini saya pakai launch effect. Nah, untuk apa? Untuk ngambil data laporan, jadi nanti itu otomatis waktu halaman itu dibuka. Itu pakai launch effect. Nah, kemudian di sini retrofit client dan instansi laporan. Nah, di sini itu maksudnya nanti datanya itu bakal diambil dari backend menggunakan retrofit ini, terus biar terhubung ke database-nya. Nah, di sini juga saya pakai lazy row untuk nambahin untuk di bagian daftar laporan ini, untuk nambahin filter status laporan kayak misal baru, terus itu masih diproses sama yang udah selesai. Kemudian nah di sini saya untuk surface itu kan colornya pakai kondisi when laporan berstatus itu misal ditolak, itu warnanya ini, kemudian kalau diverifikasi warna ini, dan kemudian kalau selesai warna ini, jadi menggunakan warna pembeda. Nah, untuk ini juga laporan statusnya. Kemudian, nah untuk tingkat urgensi juga nih, untuk pembeda warna di laporan tingkat urgensi untuk tinggi sama sedangnya dikasih warna pembeda juga pakai kondisi when. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.